Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Dewlandari, NPM 2006030016 dan teman saya. Perkenalkan, saya Yura Runasa Sabila, NPM 2006030021. Baik, di sini kami akan membuat role play, strategi pelaksanaan, risiko bunuh diri, dan isolasi sosial. Assalamualaikum Mbak Hira. Perkenalkan nama saya Perawat Cynthia. Saya bertugas di ruang mawar ini. Saya dinas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ya Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Baik Mbak, bagaimana perasaan Mbak Hira pada hari ini? Saya masih merasa kecewa, Mbak. Masih ingin bunuh diri. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang apa yang Mbak Hira rasakan saat ini? Boleh, Mbak? Baik Mbak, di mana dan berapa lama ya kita bisa berbicara? 10 menit aja, Mbak. Di sini saja tempatnya. Baik Mbak, kalau begitu. Bagaimana perasaan Mbak Hira setelah apa yang terjadi? Saya benar-benar frustasi, sedih, kecewa. Apakah Mbak Hira kehilangan kepercayaan diri? Apakah Mbak Hira tak berharga, merasa tak berharga, atau bahkan lebih merasa rendah dari orang lain? Iya, Mbak. Saya merasa tidak percaya diri setelah calon suami saya pergi begitu saja. Meninggalkan saya pergi bersama wanita lain. Saya merasa tidak berharga. Apakah Mbak Hira merasa bersalah? Iya, Mbak. Merasa bersalah. Mungkin kurang cantik. Apakah Mbak Hira mengalami sulit berkonsentrasi? Semenjak kejadian itu sudah tidak bisa konsentrasi, Mbak. Apakah Mbak Hira berniat untuk mengakhiri hidup atau menyakiti diri sendiri, Mbak? Iya, saya ingin mati saja. Saya benar-benar kecewa. Kenapa Mbak Hira merasa ingin bunuh diri? Saya sudah terlanjur malu, Mbak, sama orang-orang. Saya tidak berani keluar rumah. Saya hanya mengurung diri di kamar. Bagaimana Mbak Hira memikirkan cara untuk melakukan percobaan bunuh diri, Mbak? Saya ingin gantung diri. Baik, Mbak. Saya perlu memeriksa isi kamar ini untuk memastikan tidak ada benda-benda yang membahayakan. Periksa saja, Sus. Kalau ada barang-barang yang berbahaya. Baik ya, Mbak. Karena Mbak Hira tampaknya masih memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri, saya tidak akan membiarkan Mbak Hira sendiri. Ya, Sus. Begini ya Mbak, apabila keinginan itu muncul, maka untuk mengatasinya Mbak Hira harus langsung meminta bantuan kepada perawat di ruang ini dan juga keluarga atau teman yang sedang busuk Mbak Hira ya Mbak. Baik, Sus. Bagaimana, Sus? Mbak Hira bisa mengatakan, "Sus, bantu saya. Keinginan saya untuk bunuh diri muncul lagi." Begitu ya Mbak Hira. Sekarang Mbak Hira coba mempraktekkan apa yang saya bilang tadi. Apabila keinginan saya untuk bunuh diri, saya harus langsung meminta bantuan kepada perawat di ruang ini atau teman saya. Bagaimana caranya Mbak? Suster, bantu saya.
keinginan saya untuk bunuh diri muncul lagi. Bagus sekali, Mbak Hira. Mbak Hira sudah memahami apa yang saya katakan. Jadi Mbak Hira jangan sendiri lagi ya. Katakan pada perawat jika ada keinginan untuk bunuh diri. Iya, Sus. Nanti saya berteriak supaya tidak sendiri. Baik Mbak Hira, bagaimana perasaan Mbak Hira sekarang setelah mengetahui cara mengatasi perasaan ingin bunuh diri? Senang, Sus. Saya sudah tahu cara untuk mencegah keinginan bunuh diri saya bila muncul. Coba sekarang Mbak Hira sebutkan cara tersebut. Apabila keinginan saya untuk bunuh diri, saya langsung meminta bantuan kepada perawat di ruangan ini atau teman, Sus. Lalu saya panggil, suster, suster, bantu saya. Keinginan saya untuk bunuh diri muncul lagi. Wah, bagus sekali Mbak Hira. Kalau begitu, berbincang-bincang kita hari ini sudah selesai ya Mbak. Besok jam 11, saya akan kembali untuk pertemuan selanjutnya dan membahas tentang cara berpikir positif pada diri sendiri di ruangan ini ya Mbak. Apakah Mbak Hira setuju? Iya, Sus. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri, kita berdoa dahulu ya Mbak. Nanti Mbak Hira mengikuti apa yang saya ucapkan. Iya, Sus. Baik, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ketabahan dan kekuatan bagi hamba-Mu ini, agar bisa menjalani ujian yang Engkau beri. Semoga kedepannya menjadi hamba yang lebih baik lagi. Amin. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Mbak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Cynthia. Perkenalkan nama saya Hira Rona, biasa dipanggil Hira. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang yang akan dinas di ruangan Dewa Suci ini selama 3 minggu. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya akan merawat Mbak selama di rumah sakit ini. Bagaimana perasaan Mbak Cynthia hari ini? Saya merasa bosan dan tidak berguna, Sus. Oh, jadi Mbak merasa bosan dan tidak berguna. Apakah Mbak Iya, masih suka menyendiri? iya saya lebih suka menyendiri. Baik, Mbak. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang perasaan Mbak dan kemampuan yang Mbak miliki? Apakah bersedia? Saya bersedia, Sus. Tujuannya agar Mbak dengan saya dapat saling berinteraksi, mengenal sekaligus dapat mengetahui keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Untuk waktunya, Mbak mau berapa lama? Bagaimana kalau 10 menit? Boleh, Sus. Untuk tempatnya mau di sini apa di taman? Saya ingin di sini saja. Di sini saja ya. Saya mulai. Dengan siapa Ibu tinggal semua? Saya tinggal di rumah bersama kedua orang tua saya, Sus. Siapa yang paling dekat dengan Mbak? Saya lebih dekat dengan ibu saya. Apa yang menyebabkan Mbak dekat dengan Ibu? Karena ibu saya mau mendengar keluh kesah saya dan mendengar cerita-cerita saya dan menasehati saya, Sus. Siapa anggota keluarga dan teman yang Mbak tidak dekat?
Yang tidak dekat dengan saya itu ayah saya dan beberapa teman-teman saya. Apa yang membuat Mbak tidak dekat dengan orang itu? Kalau dengan ayah saya mungkin karena ayah saya sibuk bekerja. Kalau dengan teman-teman itu karena mungkin dulu saya ada masalah dengan teman saya, jadi saya sudah tidak dekat lagi. Oke. Apa saja kegiatan yang biasa Mbak lakukan saat bersama keluarga? Saya melakukan kegiatan itu membantu ibu saya di rumah seperti masak dan membereskan membereskan kegiatan di rumah. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kalau teman-teman mungkin saat ini saya sedang tidak keluar rumah, jadi saya tidak bermain. Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan ketika bergaul dengan orang lain? Iya, karena waktu saya duduk di kelas 3 SMK, saya sering dibully sama teman-teman saya, sehingga saya sudah tidak mau lagi keluar rumah untuk berinteraksi dengan teman-teman saya. Apa yang menghambat Mbak dalam berteman atau bercakap-cakap dengan orang lain? Karena saya merasa malu karena sering direndahkan. Menurut Mbak, apa keuntungan kita kalau mempunyai teman? Mungkin kalau saya mempunyai teman-teman yang mungkin baik kepada saya, keuntungannya itu mungkin mereka bisa mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya, seperti itu, menerima kekurangan saya. Wah, benar. Kita mempunyai teman untuk bercakap-cakap. Apalagi Mbak, Mungkin bisa membantu saya kalau misalkan saya kesulitan. nah kalau kerugian kita tidak mempunyai teman, apa Mbak? Ya, mungkin kesepian ya Mbak, seperti saya sekarang ini. Oke. Kalau begitu, ingin Mbak belajar berteman dengan orang lain? Saya ingin mencoba lagi untuk belajar berteman dengan orang lain lagi. Nah, untuk memulainya, sekarang Mbak latihan berkenalan dengan saya. Terlebih dahulu, begini Mbak, untuk berkenalan dengan orang lain, kita sebutkan dahulu nama kita dan nama panggilan yang kita sukai. Contoh, nama saya Hira Rona, senang dipanggil Hira. Selanjutnya, Mbak menanyakan nama orang yang diajak berkenalan. Contohnya, nama Bapak siapa? Senangnya dipanggil apa? Ayo Mbak, coba dipraktekkan. Misalnya saya Baik, belum Sus, saya kenal dengan Ibu. Coba Mbak berkenalan dengan saya. baik, Sus, saya akan mencoba untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewulandari. Saya senang dipanggil Cynthia. Kalau suster namanya siapa ya, Sus? Suster suka dipanggil siapa? Nama suster Hira Rona. Senang dipanggil Hira. Ya, bagus sekali Ibu. Setelah berkenalan dengan Mbak, orang tersebut diajak ngobrol tentang hal yang menyenangkan. Misal tentang keluarga, tentang hobi, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau sekarang kita latihan bercakap-cakap dengan teman Mbak? Baik, Sus. Baik, bagaimana perasaan Mbak setelah kita latihan berkenalan?
Saya merasa lebih lega Sus dari sebelumnya, dan saya merasa, sudah ada teman bercerita lagi, selain ibu saya. Oke. Nah, sekarang coba ulangi dan peragakan kembali cara berkenalan dengan orang lain. Baik Sus, perkenalkan nama saya Cynthia Dewlandari, saya senang dipanggil Cynthia. Kalau boleh tahu nama suster siapa ya Sus? Suster suka dipanggil siapa? Baik, Ibu, bagus. Baiklah, dalam satu hari mau berapa kali Mbak latihan bercakap-cakap dengan teman? Kalau 2 kali bagaimana Sus? 2 kali ya, Mbak. Baiklah, jam berapa Mbak akan latihan? Mungkin jam 11 dan jam 3. Ini ada jadwal kegiatan. Kita ini ada jam 11 dan jam 3. Kegiatan Ibu adalah bercakap-cakap dengan teman sekamar. Jika Ibu melakukan secara mandiri, maka Ibu menuliskan M. Jika Ibu melakukannya dibantu atau diingatkan oleh keluarga atau teman, maka Mbak buat tulisan T. Apakah Mbak mengerti? Coba Mbak Iya Sus, ulangi. iya Sus, saya mengerti. Jika saya bercakap-cakap dengan teman sekamar, saya menuliskan huruf M, dan ketika saya bercakap-cakap dengan, keluarga, maka saya menuliskan huruf T. Nah, bagus Mbak. Baiklah, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang pengalaman Mbak bercakap-cakap dengan teman-teman baru dan latihan bercakap-cakap dengan topik tertentu. Apakah Mbak bersedia? Iya Sus, saya bersedia. Mbak mau berapa jam? Bagaimana kalau jam 11? Iya Sus, saya mau jam 11. Mbak maunya di mana kita berbincang-bincang? Mungkin di ruang tamu Sus. Di ruang tamu ya. Bagaimana kalau di ruang tamu? Baiklah, Mbak, besok saya akan ke jam 11. Sampai jumpa besok, Mbak. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sus.